Hai semua, di video kali ini aku mau bikin risoles yang sangat enak, lembut di dalam, crispy di luar. Nah, bagi teman-teman yang penasaran cara aku bikinnya, yuk disimak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke tahap membuatnya, nah bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel kami agar makin berkembang. Terima kasih. Untuk bahan utamanya di sini aku gunakan sekitar 500 gram kentang yang sudah kita kupas kulitnya dan cuci bersih, kemudian kita potong dadu mengecil seperti ini ya teman-teman. Lakukan pemotongan kentangnya hingga selesai. Setelah semua kentangnya kita potong, kemudian lanjut kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya di sini kita gunakan 3 buah wortel, kemudian kita potong mengecil, menipis seperti ini. Kemudian kita akan potong memanjang seperti ini, lalu kita potong dadu supaya ukurannya itu lebih kecil. Tekstur dari kentang dan juga wortel ini keras ya teman-teman, jadi kita potongnya dadu kecil aja. Selanjutnya kita gunakan 2 batang daun bawang, kemudian kita iris tipis seperti ini ya teman-teman. Setelah daun bawangnya kita iris-iris, lanjut aku gunakan sekitar 2 batang daun seledri, kemudian kita iris tipis juga. Setelah semua bahannya kita iris, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Lanjut di sini aku gunakan 4 siung bawang putih, sedikit garam, lalu aku haluskan menggunakan ulekan. Setelah bawang putihnya kita haluskan, kemudian kita sisihkan ke dalam wadah. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian kita tumis bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Aduk-aduk hingga matang ya teman-teman, sudah seperti ini. Kemudian kita masukkan kentang yang sudah kita potong dadu tadi ya teman-teman. Lanjut aduk sebentar supaya bawang putihnya itu merata ke kentangnya. Lanjut kita akan masukkan juga wortel yang sudah kita potong kecil-kecil tadi. Kemudian aduk sebentar hingga asal tercampur saja. Lanjut kita tuangkan air sekitar 1000 ml air hingga terendam semuanya. Kemudian aduk-aduk seperti ini, lalu kita akan masukkan irisan daun bawang. Untuk irisan daun seledri atau daun sopnya nanti ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk seperti ini, lanjut tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap rasa, 1/4 sendok makan ketumbar, 1/4 sendok makan merica bubuk. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata seperti ini, hingga kuahnya itu mengering. Kita akan taburkan irisan daun seledri atau daun sop. Aduk hingga merata seperti ini. Apabila airnya sudah menyusut, artinya isian dari risolesnya sudah matang. Langkah selanjutnya kita ambil kulit risoles yang sudah kita buat. Nah, untuk kulitnya bisa teman-teman lihat ya teman-teman, sangat lentur dan tidak mudah sobek. Untuk tutorial cara bikin kulit risolnya ada di video aku sebelumnya, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya aku akan beri isian, lalu aku lipat-lipat menjadi persegi panjang. Untuk pengisiannya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita lipat seperti ini, lalu kita lipat juga kiri kanannya, lipat lagi. Untuk perekatnya kita beri adonan dari tepung dikasih air ya teman-teman. Kemudian sudah seperti ini, udah melekat. Lakukan caranya hingga selesai.
Nah, sudah selesai kita bungkus risolesnya. Jangan lupa disisihkan di atas piring ya teman-teman. Nah, ini dia kita dapat dari 300 gram tepung 31 risoles. Nah, ini dia untuk bahan pencelupnya. Kita gunakan tepung terigu ditambah air, lalu kita aduk-aduk. Kemudian kita celupkan di atas tepung roti atau tepung panir ya teman-teman. Jangan lupa kita baluri semuanya hingga tertutup rapat dari risolesnya. Nah, sudah seperti ini cukup ya teman-teman. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Nah, sudah semuanya kita baluri, kemudian sisihkan di atas talenan ya teman-teman supaya rapi. Nah, ini dia hasilnya, banyak sekali ya teman-teman, memuaskan sekali. Untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng sekitar 700 ml minyak goreng ya teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan risoles yang sudah kita baluri dengan tepung roti atau tepung panir tadi ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini, kita goreng hingga empuk, hingga matang, hingga agak mengembang. Ini dia risolesnya sudah matang, sudah agak mengembang. Kita angkat dan tiriskan. Setelah kita angkat, kita goreng lagi, lakukan caranya hingga selesai. Nah, bagi teman-teman, untuk risoles tadi sebanyak bisa dijadikan frozen food. Apabila kita ingin makannya, tinggal kita ambil di dalam kulkas. Nah, sudah seperti ini, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risoles isi sayur yang benar-benar enak banget. Resep ini wajib banget teman-teman coba di rumah. Pasti teman-teman bikin lagi. Kalau bikin ini, anak-anak semuanya suka. Aku aja baru matang, langsung diserbu anak-anak dan keluarga. Untuk isian risolesnya sendiri benar-benar enak, lembut, dan bumbu-bumbunya juga pas, apalagi dicocol dengan saus sambal yang begitu nikmat. Resep ini wajib banget teman-teman coba atau recook di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya.